Hai, kita ketemu lagi di channel saya ini untuk berbagi informasi, pengetahuan tentang semua yang saya miliki dan yang saya tahu ya. Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai lensa dan juga kamera ya. Ini kamera DSLR pertama saya ya. Ini Canon 60D ya. Ini kamera satu bagus ya, dan sekarang juga masih bagus, kadang-kadang juga masih saya pakai ya. Ini APS-C sensornya, kemudian lensanya ini saya ambil Canon yang 50 mili 1,8. Ini kayak kalau di full frame jadinya di 85 ya ke faktornya. Saya masih ada lagi lensa satunya lagi yang standar, yang tele dari 18 sampai 105 ya, bawaannya dari Canon ya. Kemudian seiring waktu saya mau mencoba full frame ya. Bagaimana full frame? Full frame pertama saya beralih ke Sony ya, karena harganya cukup murah. Saya pertama punya Sony A72 ya. Kemudian ada kekurangan di sana yang untuk eye focusnya ya, eye tracking itu kurang bagus di Sony A72. Memang bisa sih di setting lebih ribet ya. Kemudian saya upgrade di Sony A73 ya. Sony A73 itu powerful ya, saya suka sekali. Titik fokusnya banyak ya, banyak sekali, ada sekitar 600-an, 693 kalau nggak salah ya. Kemudian itu mengcover hampir semuanya, 90% lebih itu di viewfindernya ya, viewfindernya. Kemudian kecepatannya bagus ya untuk cari fokus, kemudian kecepatan 10 frame per second ya. 24 megapiksel udah cukup ya kalau buat potret gitu ya. Overall puas dengan A73 ya. Tetapi yang namanya manusia ya, ingin juga kita upgrade ya. Kita mau ke high resolution, saya langsung masuk ke Sony A7R4 ya, dengan resolusi 61 megapiksel ya. Ada kelebihan dan kelemahannya dibandingkan dengan Sony A73 ya. Ini dia barangnya ya. Ini Sony A7R4 ya. Sony A7R4 ya, kelihatan sini ya. Apa kelebihannya? Tentu yang pertama resolusinya ya. Resolusinya lebih tinggi, 61 megapiksel, sehingga kita kalau foto agak kecil gitu ya, bisa di crop ya, bisa lebih kecil lagi ya gambarnya dengan tidak kehilangan banyak resolusi ya. Kalaupun di crop factor di APS-C gitu ya, kita pakai lensa APS-C ataupun pakai lensa full frame, kita setting APS-C, artinya di zoom lebih dekat lagi dengan crop faktornya di 1,5 ya. Itu menghasilkan masih 26 megapiksel, masih lebih tinggi daripada A73. Itu kelebihan yang utama yang membuat saya akhirnya berpindah ke A7R4 ya. Kemudian kelebihan lainnya, tentu saya punya lensa FE 2,8 ya, f2,8 dengan focal length 24-70 mm cm ini pada saat saya punya A73 ya. Tentu dengan lensa yang bagus ini akan lebih optimal dengan A7R4, itu pertimbangan selanjutnya. Sehingga sekalian aja diganti ya lensa ini dengan kamera yang sesuai ya. Kemudian tombol-tombolnya juga ada tambahan lagi di sini ya. Ini sudah agak keluar, enak pegangannya ya. Tombol-tombolnya hampir sama, cuman lebih enak aja pegangannya ya dibandingkan A73. Kelebihan lagi, IVF-nya, viewfindernya itu lebih jernih, kemudian layarnya juga lebih jernih gitu ya. Kalau kita motret itu terasa sekali ya bedanya ya, terasa sekali bedanya. Jadi
memang beda level ya dibandingkan A73. Harganya juga hampir 2 kalinya ya, hampir 2 kalinya harganya. Kemudian kelebihannya lagi di sini sudah agak ada bedanya ya. Ini tempat memory card di sini. Ini saya buka ya. Ini ada 2 memory cardnya. Kalau A73 juga ada 2, cuman A73 cuma ada buttonnya. Kali ini bukan button tapi ditarik. Nah, tarik begini ya, keluar, tutup lagi, tekan lagi ya, seperti itu. Nah, bedanya kalau di sini dua-duanya bisa UHS 2. Kalau di A73 itu salah satu aja, satu UHS 1, satu UHS 2 ya. Sehingga di sini lebih bisa lebih cepat ya. Kalau kita mau pakai high speed, dua-duanya juga bisa ya. Kecepatan nyimpennya sama ya, 10 frame per second masih sama. Kemudian itu kelebihan utamanya sih yang ada di A7R4 ini yang membuat saya berpindah. Worth it enggak, silakan menilai sendiri ya. Kalau saya karena pinginnya yang high resolution supaya nanti kalau moto tele gitu ya, moto jarak jauh, kemudian objeknya kecil ya, kita bisa zoom yang kita tidak akan bisa dapatkan di A73. Itu kelebihan utamanya. Kekurangannya apa? Kekurangan dari kamera ini dibandingkan dengan A73 gitu ya. A73 itu pertama tadi yang dijelaskan ya, fokusnya lebih tinggi ya. Di sini ini hanya sekitar cover rate 80%-an. Kalau di A73 90%. Sehingga kalau di sini kalau saya moto potret jarak dekat ya, kalau saya fokuskan ke mata, ini biasanya agak sulit ya kalau agak jauh orangnya ya. Sehingga harus nempel begini nih. Nah, ini di luar nggak bisa fokus ya, akhirnya saya agak menjauh supaya matanya masuk ya. Akhirnya bisa fokus juga ya nanti, tapi harus di crop juga ya, sehingga tidak bisa maksimal ya. Sehingga kalau ditandingkan kecepatannya sama A73 kalah ya, kalau kita wedding gitu ya, dengan cepat fokusnya kalau kecepatan fokusnya sama, tapi kalau mencari fokusnya ya itu agak lebih gampang di A73 ya, karena lebih banyak titik fokusnya. Kemudian ISO-nya ya, ISO di sini di 32.000 cuman maksimalnya ya, bisa di-extend sampai 102.000 ya. Kalau di Sony A73 itu ISO-nya bisa sampai 50.000, bisa di-extend juga ya. Nah, karena hanya 32.000 dibandingkan 50.000 ya, otomatis di area yang agak gelap itu lebih bagus A73 ya. Kemudian apalagi ya, kelebihannya A73 itu ya, di ISO sama di apa namanya, titik fokusnya aja yang lebih banyak ya. Lainnya hampir sama semua, hampir sama semua. Cuman ada kelebihan-kelebihan yang banyak di sini sebenarnya ya, di A7R4 selain dari tadi apa namanya, viewfinder, kemudian LCD-nya lebih bagus ya, kemudian resolusinya lebih tinggi gitu ya. Aksisnya juga, stabilnya juga bagusan yang ini ya, lebih stabil 5,5. Kalau yang di A73 hanya 5 aksis ya, ya lebih sedikit lah, nggak banyak-banyak gitu ya. Itu aja sih yang bisa kita review di sini. Anda pilih yang mana, silakan saja, putuskan. Kalau kebutuhannya tidak untuk landscape ya, hanya untuk potret saja, kalau saya pribadi saya pilih A73. Tapi kalau kita untuk semuanya ya kan, untuk landscape dan lain-lain ya, saya pilih A7R4 asal ada duitnya. Oke, itu sekilas ya share saya untuk kamera-kamera full frame ya, yang ini APS-C ya. Ini masih saya sayang-sayang, ini nggak saya jual juga, nggak apa-apa, ini kenang-kenangan ya, karena lensa saya yang
Sorry, kamera saya yang manual sudah nggak ada, semua yang pakai film zaman dulu ya, udah nggak ada. Semuanya kamera digital saya punya, mulai dari yang pertama kali beli sampai terakhir ini. Saya simpan semua, kecuali yang full frame saya tukar tambah ya, karena kalau beli full frame semua mahal ya, mending saya tukar tambah aja. Oke, itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi.